Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febtu Haryanto dari MTS2 Pandeglang. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal di PTS e-learning MTS2 Pandeglang. Bapak Ibu bisa menyaksikan videonya sebagai berikut. Jangan lupa sebelum menyaksikan video, Bapak Ibu subscribe ya di linknya di atas ini, like and share, yaitu di channel Raffi Naila Bersaudara. Saya tidak akan lama-lama, silakan lihat videonya sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas bagaimana sudah jelaskan tadi cara membuat soal di e-learning Kemenak itu yang dimiliki oleh MTSN 2 Pandeglang. Bapak Ibu bisa membuka di browser itu dengan mengetikkan e-learning.mtsn2pandeglang.sch.id. Setelah diketik dengan benar, maka Bapak Ibu bisa klik secara langsung, itu diklik enter, maka akan muncul seperti ini. Atau Bapak Ibu bingung cara mengetiknya seperti apa, Bapak Ibu bisa mengunjungkan di web MTSN 2 Pandeglang. Pertama kita klik google.co.id. Nah, di sini ada mesin pencari Google, maka Bapak Ibu bisa masukkan MTSN 2 Pandeglang seperti ini. Nah, ketika di searching di mesin pencarian, maka MTSN 2 Pandeglang akan muncul di halaman pertama. Di sini akan bertulisan selamat datang di web resmi MTSN 2 Pandeglang. Bapak Ibu bisa klik di atas. Nah, setelah ini akan muncul yaitu website MTSN 2 Pandeglang. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik di menu pembelajaran online. Di sini ada e-learning MTSN 2 Pandeglang. Kita klik, maka akan muncul di halaman e-learning MTSN 2 Pandeglang. Di sini akan muncul halaman seperti ini. Di bawahnya ada tulisan e-learning MTSN 2 Pandeglang, maka bisa diklik untuk menuju ke halaman website e-learning MTSN 2 Pandeglang. Nah, tadi ada dua cara. Pertama, diklik browsernya yaitu e-learning.mtsn2pandeglang.sch.id, atau Bapak Ibu bisa mengunjungi web MTSN 2 Pandeglang. Setelah muncul halaman seperti ini, maka Bapak Ibu masukkan NUPTK-nya. Nah, NUPTK-nya seperti ini. Nah, passwordnya masukkan yang sudah dikasih oleh admin. Ketika NUPTK sudah dimasukkan dan password sudah dimasukkan, jangan lupa Bapak Ibu langsung login e-learning. Tunggu sebentar, akan proses. Nah, setelah login, maka Bapak Ibu akan dihadapi dengan tampilan seperti ini. Artinya apa? Menunjukkan bahwa apakah nama yang tampil seperti ini sesuai dengan nama Bapak atau Ibu. Nah, kebetulan di sini nama saya Febtu Haryanto. Kebetulan ini akun saya dan betul ini nama saya. Setelah ini sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa lewati seperti ini. Nah, ini adalah tampilan e-learning MTSN 2 Pandeglang. Seperti ini. Bapak Ibu untuk membuat soal, maka Bapak Ibu harus membuat kelas online terlebih dahulu di sini. Nah, kebetulan saya sudah membuat dua kelas, itu kelas 9A 9B. Lalu bagaimana cara membuat kelasnya? Bapak Ibu bisa klik buat kelas online. Tunggu sebentar, maka di sini akan muncul menu untuk membuat kelas online, yaitu buat kelas baru. Untuk kelas baru Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, Bapak Ibu tergantung mengajar kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, itu tergantung Bapak Ibu mengajarnya di kelas mana. Kebetulan saya mengajar di kelas 9, maka diklik kelas 9 seperti ini. Ketika sudah diklik kelas 9, maka Bapak Ibu pilih rombelnya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya dua kelas, ya pilihlah dua kelas tapi secara berurutan, kelas A dulu atau kelas B dulu. Kebetulan saya 10 kelas, dan tadi sudah membuat itu kelas A dan B. Nah, sekarang saya akan membuat kelas C. Kebetulan saya mengajar 10 kelas, itu dari 9A sampai 9J, maka Bapak Ibu membuat 10 kali kelas baru. Nah, seperti ini berarti saya membuat kelas yang ketiga, itu kelas 9C. Nah, nama kelas Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau saya ini 9C, atau Bapak Ibu ingin tambahkan dengan mapelnya seperti ini,
bisa, contoh 9C informatika. Nah, kebetulan saya hanya yang singkat aja, maka saya akan namakan kelas 9C. Deskripsinya membuat kelas online, silakan Bapak Ibu tulis. Kebetulan saya menulis, yaitu sekarang di masa pandemi itu saya membuat deskripsi pembuatan kelas online, mempermudah proses pembelajaran secara daring, mapel informatika mengenalkan siswa kepada teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar. Nah, seperti ini. Artinya kenapa saya tulis mempermudah proses belajar secara daring, karena sekarang adalah masa pandemi, proses kegiatan belajar secara daring. Kalau tidak ada daring ya Bapak Ibu bisa, atau tidak masa pandemi, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan deskripsi tentang mapel tersebut. Misalnya saya mapel informatika, yaitu mengenal siswa kepada teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi. Untuk mata pelajaran silakan Bapak Ibu pilih, dan sini sudah lengkap dari Al-Quran hadis sampai dengan BK. Nah, kebetulan saya mengajar informatika, maka dikliklah mapelnya informatika. Agendanya rencana dalam kelas ini berapa kegiatan dalam satu semester, bisa 4, bisa 3, bisa 5 atau 8. Itu tergantung Bapak Ibu ingin berapa kali pertemuannya dalam satu semester. Nah, kebetulan saya ingin menggunakan 8 kali pertemuan. Ketika sudah lengkap dari kelas sampai dengan agenda, sudah terisi dengan baik dan benar, maka Bapak Ibu bisa klik dengan buat kelas. Nah, berhasil. Nah, berarti kita klik di atas, berarti kita sudah memiliki 3 kelas A, B, C. Tadi saya sudah jelaskan, kalau Bapak Ibu mengajar 10 kelas, maka buatlah 10 kali membuat kelas baru. Nah, lalu bagaimana cara membuat ujian secara CBT? Bapak Ibu bisa langsung klik di sini komputer based test, yaitu dalam kurung namanya CBT. Kita klik seperti ini, maka akan muncul namanya daftar CBT kelas 9C. Kebetulan saya masuk di kelasnya seperti ini, 9C. Nah, ketika klik buat ujian CBT baru, maka muncullah petunjuk seperti ini. Pertama, kita klik jenis ujiannya. Kita ingin mengadakan ujian seperti apa? Apa penilaian harian, atau pas, penilaian semester, atau quiz, atau ujian lainnya. Kebetulan hari ini saya buat tentang PTS. Nah, kita tulis ujian lainnya, di sini kita namakan PTS informatika. Durasinya kita tentukan berapa menit, apakah 120 menit atau 60 menit. Nah, itu gimana baiknya Bapak Ibu dengan sepakatan guru-guru yang sesuai dengan mapelnya. Kebetulan saya mengajar informatika, gurunya sendiri, maka saya akan buat sesuai dengan putusan sendiri, yaitu 120 menit. Berarti durasinya kurang lebih, ujian ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Nah, kapan ingin dimulai ujiannya? Nah, kalau kita ingin memulainya hari Senin tanggal 8, maka klik tanggal 8. Kalau tanggal 9, maka kita klik tanggal 9. Contoh, saya akan memulai ujian ini hari ini tanggal 7, supaya kita bisa uji coba. Nah, ketika kalau Bapak Ibu pengennya hari Kamis, maka klik hari Kamis seperti ini, tanggal 11. Nah, nanti akan bisa dibukanya ini tanggal 11.
ketika sebelum tanggal 11 ujian ini tidak akan bisa dibuka. Kebetulan saya ingin mencoba hari ini bisa dibuka, maka saya klik tanggal 7. Jamnya ingin bisa dimulainya pada pukul berapa? Di sini kita ada settingannya. Apakah pukul 7 atau pukul 8 ini bisa diatur. Contoh, saya akan memulainya ujian ini dimulai tanggal 8 jam 8 pagi. Berarti tanggal 7 dimulai pukul jam 8 pagi. Nah, di sini ada batas akhir ujian. Siswa ingin batas ujiannya kapan? Apakah di hari yang sama atau tanggal 8 atau tanggal 9? Itu Bapak Ibu menentukan. Jika di hari yang sama, maka Bapak Ibu bisa klik pada tanggal 7. Nah, tadi kita mulai tanggal jam 8. Maka Bapak Ibu bisa mengakhirinya pada pukul berapa ujian ini bisa dilaksanakan. Tadi kita sudah klik tanggal 7 bulan 3 pada pukul 8 pagi. Nah, ketika di sini adalah batas akhir ujian. Pada jam berapa Bapak Ibu ingin mengakhiri ujiannya? Kebetulan saya misalnya malam, pada jam 9 malam. Berarti siswa ini bisa mengikuti ujian dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam dengan durasi sekali login adalah 120 menit. Berarti sekali waktu mengerjakan ujiannya adalah sebanyak 2 jam. Ketika ini sudah dipilih, maka Bapak Ibu jangan lupa klik simpan dan tutup. Ketika sudah klik simpan dan tutup, Bapak Ibu bisa mengedit kembali. Atau tadi tidak diklik simpan dan tutup, Bapak Ibu tinggal buat soal ujian. Nah, ini buat ujian soal secara manual. Itu klik nomor 1, Bapak Ibu bisa klik misalkan menjodohkan seperti ini, atau pilihan ganda. Bapak Ibu bisa klik seperti ini. Tapi ini harus ditulis satu persatu. Nah, saya akan ajarkan adalah Bapak Ibu mengimpor soal dari Excel. Pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah klik impor soal. Nah, klik impor soal, jangan lupa Bapak Ibu klik template-nya seperti ini. Klik template seperti ini, maka biasanya akan ada di download seperti ini. Download, lalu jangan lupa Bapak Ibu klik enable editing. Baik Bapak Ibu, nah sekarang sudah kita ada contoh soal seperti ini. Ketika sudah di enable editing, maka dalam contoh soal yang sudah dicontohkan, arti akidah menurut bahasa adalah hukum, pernyataan, ikatan, akidah, nyaya. Nah, jawabannya adalah A. Nah, di sini contoh soalnya adalah memiliki opsi jawabannya A sampai E. Ketika Bapak Ibu memiliki jawabannya sampai D, yaitu tingkat MTS, maka Bapak Ibu cukup klik di opsi E, lalu klik hapus seperti ini. Nah, ini berarti jawabannya adalah sampai A, B, C, dan D. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan contohkan untuk soal saya itu informatika. Silakan simak video berikutnya. Bapak Ibu, nah sekarang saya sudah membuat contoh soal informatika sesuai dengan mapel saya. Saya membuat contoh soal informatika itu sebanyak 5 soal. Yang pertama saya buat instrumennya adalah langkah berikut dalam proses pembuatan website sendiri. Ini adalah memilih titik-titik. Ketika Bapak Ibu menulis jawaban di opsi A, jangan Bapak Ibu menulisnya itu A titik lalu jawabannya A titik web hosting. Nah, ini tidak dibenarkan. Nanti kenapa tidak dibenarkan? Karena jawabannya adalah secara acak. Ketika secara acak ini ditulis A, B, C, dan E, maka nanti ada munculnya A-nya ada di B atau C-nya ada di A, jadi seperti itu. Maka lebih baik Bapak Ibu kosongkan seperti ini, A web hosting. Nanti ketika diacak walaupun di D, maka tetap akan tidak membingungkan siswa. Yang B itu web hosting.
Ketika ditulis web hosting, Bapak Ibu juga jangan menulis B titik web hosting, dan selanjutnya C D seperti ini. Di sini ada jawabannya web hosting, web instan, dan web HTML. Nah, yang kolom E, karena saya mengajar tingkat MTS, maka kolom E dikosongkan. Jadi cukup jawabannya adalah A, B, C, dan D. Lalu di kolom berikutnya ada tulisannya, yaitu jawabannya. Ketika jawaban A, maka Bapak Ibu tulis jawabannya A dengan huruf besar, tidak diperkenankan dengan huruf kecil seperti ini. Nah, ketika menulis huruf kecil seperti ini tidak diperkenankan, yaitu dengan huruf besar. Dan selanjutnya nomor 2 juga sama, Bapak Ibu tulis soalnya, jawabannya A sampai dengan D, dan jangan lupa jawabannya juga ditulis dengan huruf yang besar B. Dan selanjutnya ketika Bapak Ibu menulis dengan jumlah soal 35, maka diulang dengan cara yang sama seperti ini. Ketika 40 juga sama. Ketika sudah selesai, maka Bapak Ibu jangan lupa filenya disimpan dengan menu file, lalu save as, lalu browse. Nah, browse ini adalah ketika Bapak Ibu melakukan penyimpanan filenya, jangan lupa di mana. Kebanyakan adalah ketika menyimpan file, ketika diimpor lupa menyimpannya. Nah, kebetulan saya menyimpannya di lokal D, di folder data saya, data web2, yaitu di perangkat TIK. Saya tulis, biasanya template bawahnya adalah tulisannya soal. Nah, ini jangan lupa dihapus Bapak Ibu. Kita tulis latihan soal informatika, atau Bapak Ibu dengan nama yang lain juga bisa, latihan matematika, latihan bahasa Indonesia, atau Bapak Ibu mau nyimpannya di dokumen juga bisa, silakan. Yang penting jangan sampai lupa menyimpannya di mana. Nah, setelah file name-nya sudah, maka jangan lupa diklik simpan. Nah, Bapak Ibu ketika sudah menyimpan file, maka Bapak Ibu kembali lagi ke running mpsn2 pandeglang.sch.id. Jangan lupa tadi Bapak Ibu diklik impor, tadi Bapak Ibu sudah klik download template. Nah, sekarang Bapak Ibu masukkan file yang tadi sudah diisi soal. Nah, di sini klik pilih file. Jangan lupa menyimpannya di mana. Ketika saya menyimpan di D, maka jangan lupa klik D. Tadi saya menyimpannya di data web2, yaitu di folder perangkat TIK. Ketika sudah diklik perangkat TIK, maka saya memilih itu latihan soal informatika. Ketika sudah diklik latihan soal informatika, Bapak Ibu jangan lupa klik open. Ketika sudah diklik open, maka di sini sudah masuk latihan soal informatika.xlsx. Jangan lupa Bapak Ibu klik impor soal seperti ini. Kenapa harus klik impor soal? Ketika tidak diklik impor soal, maka soal tidak akan masuk ke dalam learning mpsn2 Pandeglang. Nah, seperti ini caranya. Klik, tunggu proses. Ketika sudah diklik impor, maka Bapak Ibu sudah memiliki yaitu latihan soal. Tadi sudah ditulis latihan soalnya, yaitu ujian lainnya, namanya dengan PTS Informatika Semester Genap, sebanyak 5 soal, waktunya 120 menit, di tanggal 7 Maret, dimulai jam 8 pagi sampai dengan jam 21 atau jam 9 malam. Nah, token ujiannya sudah ada di kelas C, yaitu seperti ini 5280D. Nah, ini yang dibagikan kepada siswa. Jangan lupa token ini dibagikan kepada siswa ketika melakukan ujian. Sebelum dilakukan atau dibagikan token, Bapak Ibu bisa cek dulu soalnya sudah benar atau belum, yaitu di menu aksi, ya ini di yang berwarna kuning namanya simulasi ujian. Ketika diklik maka akan muncul seperti ini. Tadi sudah diklik, langkah soal berikut seperti ini. Nah, ini soal pertama, ini jawabannya, maka yang E tidak ada, tadi sudah dikosongkan. Kenapa di sini sudah ada kunci jawabannya? Karena kita masuk sebagai akun guru yang si pembuat soal. Nah, ini simulasinya seperti ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ketika sudah selesai, maka Bapak Ibu jangan lupa bagikan soalnya atau kode tokennya kepada
siswa, yang itu 580D. Baik Bapak Ibu, setelah nanti siswa mengisi, maka kita akan masuk lagi ke akun kita untuk mengecek siapa saja yang sudah mengisi ujian PTS. Nah, silakan simak videonya sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kebetulan di sini di pelajaran informatika sudah ada satu siswa yang mengerjakan. Nah, maka Bapak Ibu bisa dilihat di notifikasi sini. Nah, kebetulan di sini Malam Bagus Maulana Muluk sudah mengerjakan ujian PTS. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini sudah notifikasinya, berarti siswa tersebut sudah mengerjakan ujian CBT, itu mapel informatika untuk 9C. Lalu bagaimana cara melihat nilainya? Bapak Ibu bisa masuk ke kelasnya, yaitu kelas 9C tadi. Ketika sudah masuk kelas 9C, maka Bapak Ibu bisa langsung ke menu Computer Based Test, yaitu atau biasa disingkat namanya CBT. Tunggu, sedang lagi proses. Ketika sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung ke menu aksi. Itu di tabel aksi, di sini ada menunya, ada menu simulasi, editing, edit atau hapus, bisa juga untuk analisis soal. Nah, yang Bapak Ibu pilih adalah yang hasil CBT yang berwarna hijau. Bisa diklik seperti ini. Sedang memuat. Nah, sekarang sudah muncul ujian CBT. Di sini Alam Bagus Maulana Muluk sudah mengerjakan ujian informatika, yaitu pada tanggal 7 Maret pukul 18.13. Ketika Bapak Ibu ingin mengulang lagi dengan Alam, Bapak Ibu bisa mengklik reset atau aktifkan setelah selesai mengerjakan. Kebetulan saya tidak mengklik reset atau mengaktifkan selesai mengerjakan karena di sini sudah ada nilainya. Benar 4, karena soalnya tadi ada 5, salah satu nilainya itu sekitar 80, karena satu butir soal di BPP-nya adalah 20 poin. Kalau benar semua berarti 100. Nah, ini salah satu berarti dikurangi 20, nilainya 80. Ketika Bapak Ibu siswanya sudah mengerjakan semua, contoh misalnya sudah ada 32 dalam satu siswa, Bapak Ibu bisa langsung cetak ke dalam Excel untuk dijadikan arsip. Seperti ini cara cetaknya, klik cetak Excel, maka akan download. Di sini ada download 2. Biasanya adanya di Explorer, lalu di menu download seperti ini. Nah, ini ada tabelnya, kita klik. Jangan lupa di yes. Jangan lupa Bapak Ibu enable editing. Nah, di sini sudah ada muncul berbentuk tabel. Nah, Bapak Ibu sudah ada dapat nilainya. Nah, ini bisa jadikan arsip, nanti bisa ditambahkan dengan nilai UAS. Kalau yang sudah mengerjakannya berjumlah 30 siswa, maka akan muncul di sini 30 siswa. Nah, ini bisa dijadikan arsip. Itu soalnya benarnya berapa, salahnya berapa, termasuk nilainya. Dan waktu ujiannya pun sudah terbaca di dalam Microsoft Excel. Ketika sudah di enable, jangan lupa Bapak Ibu simpan, diganti filenya berdasarkan kelas supaya tidak bingung nanti ketika dibuka kembali. Bisa disimpan dokumen atau di tempat yang lain. Nah, kebetulan saya nyimpannya di D, tadi di data file, contoh misalnya di perangkat TIK. Nah, di sini bisa dijadikan formatnya Excel. Jangan lupa dikasih nama, yaitu nilai PTS 9C seperti ini. Maka ketika sudah di save as, di file name-nya sudah berubah nilai PTS kelas 9C. Ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke ujian CBT, lalu close. Sudah selesai, sudah tidak ada kerjakan lagi, jangan lupa diklik
di pojok sebelah kanan di nama Bapak Ibu, itu jangan lupa di logout. Maka sudah di logout akan kembali ke halaman utama. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan bagaimana cara membuat PTS di Akademi MTS Islam. Bila ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar apa saran dan masukannya untuk memperbaiki pembuatan video-video selanjutnya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.